warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Elektro, balik lagi di podcast Elektro. Kali ini bersama saya, Afifah Adelia Saputri. Meskipun bulan puasa telah tiba, namun semangat untuk terus belajar dan berbagi harus terus menyala ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan intelligent assessment yang pastinya bakal menarik banget nih. Dan kali ini kita bersama narasumber kita kali ini, yaitu ada Bapak Dr. Andas Insinyur Haryanto MPD MT yang ahli di bidang kecerdasan buatan yang nantinya bisa kita implementasikan di dunia pendidikan. Halo Bapak, selamat datang dan apa kabar? Alhamdulillah, halo, selamat datang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak, kali ini kita akan membahas terkait dengan intelligent assessment. Mungkin di sini teman-teman banyak nih Pak yang belum tahu apa sih itu intelligent assessment. Mungkin kalau dari Bapak sendiri itu apa? Ya, jelasan dulu ya. Artificial intelligence yaitu suatu kemampuan yang diberikan kepada komputer, yaitu kemampuan meniru seperti manusia, yaitu kecerdasannya. Karena meniru sehingga disebut dengan buatan. Intelligent itu artificial itu buatan. Itu oke, terus Oke, begitu ya Pak. Jadi ibaratnya itu bisa dibilang kayak otaknya untuk sebuah robot juga bisa ya Pak? bisa banget. Ya, untuk elektro kan juara-juara lomba untuk robot. Iya, betul. Nah, itu kalau sudah sentuhan-sentuhan AI akan lebih jos lagi, itu keren. Gitu. Ya. Kalau dari Bapak sendiri nih, tujuan dari intelligent assessment itu apa sih Pak? Nah, kalau selama ini kan AI diidentikan dengan perangkat keras, dengan di industri-industri, sehingga Revin 4.0 itu basisnya sekarang AI. Namun bisa digunakan juga untuk pendidikan, contohnya untuk penilaian. Nah, Mbak Del ingin tahu nggak untuk apa itu yang penilaian? Boleh tuh Pak. Jadi penasaran nih, apa sih itu AI di bidang penilaian? Mungkin boleh dijelaskan Pak? Oke, banyak banget ya untuk penilaian. Contohnya kalau misalnya untuk kebutuhan pengukuran kemampuan tes ya, itu kan ada yang sering kita dengar siswa itu, wah soalnya kok angel-angel, tapi di satu sisi soalnya gampang-gampang. Nah, itu karena pendekatannya belum menggunakan kecerdasan buatan. Itu, nah dengan kecerdasan buatan nanti hal yang semacam itu bisa dihindari. Artinya pengukuran kemampuannya jadi lebih akurat, lebih tepat, lebih cepat. Tuh. Oh begitu. Untuk kriterianya sendiri ada nggak Pak? Untuk penilaian pengukuran seperti itu? Iya, kriterianya ada. Ya misalnya kan untuk satu tes itu harus ada mudah, sedang, sukar. Ya. Nah, dengan menggunakan itu, maka kecerdasan buatan digunakan untuk memilih butir-butir soal yang tepat yang diberikan kepada peserta tes. Itu jadi nanti butir yang diberikan kepada peserta tes benar-benar akan mengukur yang sesungguhnya. Tahu nggak bagaimana caranya? Boleh tuh Pak, dijelasin. Ya, caranya itu kan misalnya ada istilah computerized adaptive test. Ya, adaptif itu artinya soal-soal yang diberikan kepada peserta tes itu diatur supaya sesuai dengan kemampuannya. Ya kalau yang kemampuannya rendah ya nanti dapatnya soal yang rendah-rendah atau yang mudah-mudah. Kalau yang kemampuannya sedang, dia akan mendapatkan soal-soal butir-butir yang sedang. Lalu kalau yang anak atau peserta didik kemampuannya tinggi akan diberikan butir-butir yang tinggi dan nilainya beda. Misalnya untuk yang kemampuan rendah itu dapat 5 butir karena tingkat kesukarannya mudah, sehingga nanti skornya rendah walaupun misalnya benar semua. Nah, beda dengan yang kemampuan tinggi, sama-sama dapat 5 tapi tingkat kesukarannya tinggi, dapat skornya nilai tinggi. Nah, itu namanya adaptif. Jadi kayak di sistem kendali adaptif gitu.
Ternyata banyak Apalagi, banget ya Pak kegunaan ya, dari intelligent assessment ini. Kalau dari Bapak sendiri mungkin sudah pernah nih Pak menghadapi beberapa tantangan-tantangan untuk teknologi intelligent assessment, dan gimana sih Pak cara mengatasinya? ya, itu dulu saya mulai tahun 2003. Jadi waktu itu belum belum ada musimnya pakai AI. Gitu. Ya, saya membuat itu sistem aplikasi Computerized Adaptive Test. Ya, tetapi karena belum umum, ya, jadi waktu itu kendalanya bagaimana saya bisa memahamkan orang untuk penggunaan AI dalam kepentingan penilaian. Nah, itu kesulitan-kesulitannya malah lebih ke sana. Kalau kesulitan kedua ya nanti bagi yang mau mengembangkan, tentu saja kemampuan-kemampuan pemrograman itu perlu dikembangkan karena AI itu adalah software. Ya, jadi kalau sudah ada hardware-nya tinggal kita kasih software-nya. Begitu, Mbak Del. Begitu. Oke, berarti ternyata intelligent assessment ini juga berpengaruh ya untuk bisa membantu untuk penilaian. Dan mungkin nih Pak, kan Bapak tadi udah dari tahun 2003 ya. Saya saja lahir di tahun 2004 gitu, ibarat belum lahir nih. Dan kalau perbedaan antara intelligent assessment dengan metode penilaian tradisional itu apa sih Pak? Dan mungkin bisa dari keuntungannya gitu apa saja Pak? Ya, perbedaannya jauh banget itu ya. Kalau konvensional, penilaian itu sangat dipengaruhi oleh yang menilai. Sementara kalau kecerdasan buatan, itu yang menilai mesin. Sehingga pengaruh dari subjektivitas itu akan dihindari. Dan kemudian juga misalnya, itu kan ada banyak orang yang misalnya mau tes menghafalkan jawabannya saja, artinya jawaban yang ABCD-nya. Nah, kalau menggunakan AI nggak bisa seperti itu, karena lebih mengarah kepada kontennya, kepada isinya. Sehingga kalau nggak bisa, makanya tadi, kalau nggak bisa ya akan diberikan soal-soal yang semakin menurun tingkat kesukarannya. Kalau bisa terus, akan semakin mudah. Sehingga kelebihan yang lain bahwa kalau misalnya tes sudah menggunakan AI, misalnya di setting ya, Mbak Adel, kalau tes UTS atau UAS itu misalnya 45 butir misalnya. Nah, dengan menggunakan AI itu tidak perlu sampai 45. Walaupun settingnya 45, tapi kalau dengan 15 butir sudah terukur kemampuannya, udah selesai. Sama bagi yang pintar maupun yang kurang pintar. Sehingga dapat 15, kalau yang kurang pintar ya dapatnya skornya rendah, kalau yang pintar 15 butir ya skornya tinggi. Nah, itu yang kelebihan-kelebihan. Yang lainnya tentu saja waktunya lebih cepat. Kalau dari dampak negatifnya mungkin Pak, pasti ada kan Pak dampak negatif dari intelligent assessment ini. Itu Ya. apa saja Pak? Ya, kalau dampak negatifnya ya mungkin pengertiannya kelemahannya sih. Kalau dampak negatifnya boleh dikata tidak ada. Tapi kelemahannya karena ada tambahan kemampuan, yaitu kita harus membuat aplikasi, dan yang membuat harus yang sudah kenal dengan teori-teori ilmu kecerdasan buatan, sehingga lebih mahal. Itu dari sisi ya dikatakan kelemahan untuk sementara ya, tapi kalau dilihat dari fungsinya sebetulnya itu kelebihan. Begitu. Nah teman-teman, ternyata keakuratannya bakal lebih terjamin lagi nih ya Pak ya. Ya. Oke, untuk selanjutnya nih Pak, saya ada pertanyaan terkait dengan jenis-jenis intelligent assessment itu apa saja sih Pak? Ya, jenisnya banyak ya. Seperti kita ketahui bahwa kecerdasan buatan itu ada banyak cabangnya. Yang pertama ada sistem pakar atau expert system. Yang kedua logika fuzzy. Yang ketiga artificial neural network. Ya, yang keempat algoritma genetik. Nah, yang banyak dipakai itu kalau yang expert system itu untuk bidang kedokteran, untuk diagnosis. Jadi misalnya kalau untuk menilai pasien ini sakit apa, nah itu cukup diketahui gejala-gejalanya. Nah, sistem pakar yang tepat untuk mengetahui diagnosis obat apa yang untuk resepnya. Tuh.
Nah, kalau untuk dunia pendidikan yang lebih tepat adalah ada fase cluster. Ya, meskipun sistem pakar juga bisa, itu ya fase cluster. Ingin tahu nggak apa itu? Apa itu Pak fase cluster itu? Ya, misalnya begini, kita sering mengelompokkan, yaitu hasil dari tes itu mana yang kelompok misalnya lulus tanpa pengayaan, lalu ada yang lulus dengan pengayaan, lalu ada yang remedi. Nah, sehingga dengan menggunakan pengelompokan seperti itu, maka nanti siswa yang tes bisa langsung tahu, oh saya lulus tanpa pengayaan, oh saya lulus dengan remedi. Nah, itu sehingga penentuannya itu pakai logika fasi, lebih akurat, lebih tepat. Kalau dengan menggunakan konvensional itu rata-rata yang dipakai, ya gitu. Dan lagi Oke Pak, ada pertanyaan lagi nih Pak dari Adel. Bagaimana sih cara Bapak melihat masa depan intelligent assessment dan apa potensinya dalam mengubah cara kita mengevaluasi dan mengambil keputusan di masa yang akan datang? Iya, di masa yang akan datang itu kita akan banyak berinteraksi dengan sistem cerdas, termasuk untuk kepentingan penilaian. Nah, mahasiswa nih, para mahasiswa atau para siswa, kalau mengerjakan tugas-tugas itu kan sudah ada bantuannya itu, ChatGPT atau Question AI ya. Nah, itu boleh dikata nanti mahasiswa bisa mengerjakan bagus-bagus itu nanti hasil kerjaan tugas-tugasnya ya. Nah, disinilah tantangannya bagi mahasiswa ke depannya itu bisa lebih selektif lagi, mana ilmu yang harus dipelajari secara konsep, mana yang itu dikerjakan oleh mesin gitu. Oke Pak, untuk selanjutnya nih Pak, kalau menurut Bapak bagaimana sih Pak cara kita memastikan privacy dan keamanan data dalam konteks penggunaan intelligent assessment ini? Ya, privacy ya, itu mengenai keamanan. Ya, seperti diketahui, sebetulnya keamanan itu lebih kepada sistemnya ya, bahwa kalau kita memasuki sistem itu mesti harus ada prosedurnya, yaitu login. Ya. Nah, secara sistem sebetulnya itu sudah aman, sehingga ada firewallnya, yaitu dinding api yang berfungsi untuk security, untuk privacy, seperti itu ya. Nah, sehingga kalau nanti dalam pemakaiannya, ya sepanjang kita tidak mengobrol pinnya, tentu saja akan jauh lebih aman, itu ya. Nah, terus apalagi nih? Oke Pak, untuk selanjutnya nih Pak, mungkin untuk tahapan-tahapannya sendiri Pak, untuk melakukan intelligent assessment ini. Tahapannya ya. Nah, oke, yang pertama tentu karena penilaian atau assessment membutuhkan instrumen. Ya, instrumen itu tentunya kalau untuk pengukuran ya bisa berupa tes atau non tes. Nah, kalau misalnya kita berupa tes, ya kita harus membuat instrumen tes itu sampai diperoleh ya parameternya apa itu, tingkat kesukarannya, mudah sedang sukar, dan ada syarat sebagai instrumen valid dan reliable. Ya, seperti itu. Nanti kalau sudah seperti itu, masukkan ke bank soal. Kenapa bank soal? Karena untuk mengerjakannya kita menggunakan aplikasi. Nah, aplikasinya itulah yang dibuat cerdas, intelijen. Apa bedanya? Ya. Nah, itu ya. Jadi kalau cerdas itu tadi bahwa tidak sekedar butir yang diberikan kepada peserta, tetapi respon pertama, kedua, ketiga dari peserta itu akan dianalisis oleh sistem, sehingga akan diketahui bahwa responnya dari peserta itu dia bagaimana, apakah kemampuannya masuk yang rendah, sedang, atau tinggi. Nah, itu yang kemudian digunakan untuk mengambil butir selanjutnya yang ada di bank soal gitu. Oke teman-teman, jadi
sekian ya, ada beberapa penjelasan dari Bapaknya terkait intelligent assessment. Jadi ternyata intelligent assessment adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan untuk memberikan penilaian yang akurat, objektif, dan efisien. Ini mengurangi bias dan meningkatkan keadilan dan memberikan wawasan yang mendalam dalam memberikan pengambilan keputusan. Ada lagi Mbak Adel. Oh begitu Bapak? Iya, yang belum tak singgung ini, bahwa data yang bisa diolah oleh artificial intelligence atau sistem cerdas, selama ini kita kan kenalnya ada data hanya angka. Betul. Padahal ada data yang kualitatif. Ya, misalnya dia sangat pandai, dia kurang pandai, itu kan kualitatif. Nah, kalau seperti itu nanti masukan-masukannya yang berupa kalimat dan seterusnya itu pakai logika Fuzzy bisa masuk. Yang lain lagi, kalau datanya berupa pola 1001 dan seterusnya, artinya pattern gambar, itu nggak ada statistik yang bisa menyelesaikan. Nah, di situ harus pakai kecerdasan buatan. Apa itu ingin tahu? Nah, itu pakai artificial neural network, jaringan saraf tiruan. Sehingga disitulah data yang sifatnya pattern, pola, gambar, itu yang tidak bisa diolah secara konvensional, maka selanjutnya harus pakai artificial intelligence, sehingga asesmennya menjadi lebih cerdas lagi gitu. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah intelligent assessment yaitu pendekatan evaluasi menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan untuk memberikan penilaian yang akurat, objektif, dan efisien. Dan ini bisa mengurangi bias dan meningkatkan keadilan dan memberikan wawasan mendalam dalam mengambil keputusan. Oke Bapak, mungkin boleh nih Pak disampaikan kata-katanya hari ini. Ya, boleh. Ya, untuk Anda sahabat elektro, jangan lupa ya, jangan takut untuk berbuat salah. Karena Anda boleh salah untuk kemajuan, tapi jangan mengulang kesalahan yang sama. Nah, itu. Oke teman-teman, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Saya Viva Delia, pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast Elektro, dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.